Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di sini saya bernama Arsyadila Mutiara Sandi, kelas 12 OTKP 1 dari SMK Negeri 25 Jakarta. Ingin menjelaskan tentang proposal bisnis kewirausahaan saya, yaitu es podeng creamy. Silakan disimak. Es podeng creamy. Alasan kita memasarkan produk es podeng creamy ini karena memiliki cita rasa yang spesial. Hal ini disebabkan bahan yang digunakan berkualitas baik dan diolah secara higienis. Usaha ini diminati oleh masyarakat dan belum banyak yang mengembangkan, sehingga diharapkan mempunyai prospek yang lebih baik. Visi dan misi usaha. Visinya yaitu menjadikan es podeng creamy dikenal oleh masyarakat luas dan menjadi tren minuman yang sehat dan bergizi. Misi usahanya yang pertama yaitu mengutamakan kualitas produk dan kepuasan konsumen. Yang kedua, dapat memperkenalkan minuman es podeng ke seluruh kalangan dan membuat masyarakat mencintai jajanan khas Indonesia. Yang ketiga, yaitu selalu berinovasi dalam mengembangkan makanan yang berkualitas. Yang keempat, yaitu membuat minuman dengan tampilan yang berbeda dari yang lainnya. Profil usaha podeng creamy yang beralamatkan di Jalan Margonda Raya nomor 50A, Pondok Cina, Depok. Mulai berdiri sejak 16 Maret 2021. Bidang usahanya yaitu kuliner Indonesia dengan produk minuman dingin. Email yang bisa dihubungi yaitu creamypodeng@gmail.com serta nomor telepon 0217889993421 serta sosial media podeng creamy yaitu @creamypodeng_. Biodata pemilik. Biodata pemilik itu yaitu saya sendiri dengan nama Arsyadila Mutiara Sandi yang lahir pada tanggal Depok 8 Maret 2003, yang beralamatkan di Jalan Beringin RT 001 RW 17 nomor 112 Kemirimuka Beji Depok 16423. Email yang dihubungi yaitu arsyadila03@gmail.com dan nomor telepon 0895 02149173. Pendidikan terakhir yang saya tempuh yaitu di SMK Negeri 25 Jakarta Selatan. Target pasar dari es podeng creamy yaitu pencinta minuman es dan semua usia, baik anak kecil, dewasa, bahkan orang tua, serta semua kalangan, baik kalangan atas, menengah, atau bawah. Positioning produk terbuat dari santan kelapa, gula pasir, susu bubuk, dan berbagai macam bahan pelengkap seperti agar-agar, mutiara merah, ketan hitam, dan alpukat, serta tak lupa tambahan topping kacang tanah, meses, dan susu kental manis. Semua bahan yang kami gunakan sudah ber-BPOM sehingga makanan yang kami sajikan sudah pasti aman untuk dikonsumsi. Untuk harga yang ditawarkan kepada konsumen atau pelanggan sangat bersahabat, maka dengan itu penetapan harga harus disesuaikan dengan harga umum. Untuk promosinya, mungkin karena kita baru membuka kedai toko ini, promosi yang kita lakukan dengan cara menyebarkan brosur di daerah ramai penduduk dan mengunggah produk lewat sosial media. Untuk tempat lokasi usahanya yaitu produk minuman dingin akan didirikan atau dijual di daerah Margonda Raya, Pondok Cina, Depok, karena daerah tersebut termasuk tempat yang digemari para pecinta kuliner dan belum ada yang menjual es podeng tersebut. Untuk SWOT analisisnya ada 4. Yang strength-nya yaitu usaha ini bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal dan tidak membutuhkan modal yang besar. Proses pembuatan mudah dan bahan baku masih mudah dicari di pasar, sehingga kualitas es podeng creamy ini tetap menjadi produk yang terbaik. Untuk opportunities, peluang usaha produk ini sangat tinggi karena minuman ini masih jarang ditemukan. Harga yang kami tawarkan cukup murah, terjangkau, terjamin kualitas, dan bahan baku yang mudah ditemukan. Untuk weakness, produk ini kita hasilkan tidak menggunakan pengawet sehingga es podeng creamy ini lebih baik langsung dimakan dan tidak disimpan terlalu lama. Untuk traits, yaitu munculnya kreativitas yang terlalu tinggi di beberapa usaha yang lain. Jika ada saingan yang menjiplak usaha ini atau plagiat, dan jika terjadi kecelakaan atau insiden pada produk usaha ini.
Bahan baku yang digunakan untuk es podeng creamy berunit yaitu 30 unit atau 30 cup gelas tersebut. Yaitu bahan baku yang ada di sini ya. Kalau mau lihat atau itu boleh di screenshot atau di pause dulu. Lanjut. Perlengkapan dan peralatan juga bisa di pause dulu ya, atau di screenshot untuk dilihat kembali. Untuk cara pembuatan es podeng yaitu bisa lihat di sini. Siapkan panci, santan kaldu sebubuk, gula pasir dan garam, aduk hingga mendidih. Setelah mendidih, diamkan 15 menit. Yang kedua, setelah dingin, pindahkan dari panci ke wadah besar. Lalu masukkan ke freezer, bekukan 70% atau tidak terlalu keras, kurang lebih 4 jam dengan suhu 3 freezer. Setelah 70% beku, hancurkan perlahan dengan garpu, lalu mixer 5-7 menit hingga lembut. Setelah lembut, masukkan kembali ke freezer hingga beku. Lalu, ambil adonan es yang sudah beku tadi, keruk dan pindahkan ke termos es agar tidak mencair. Yang kedua, ada cara pembuatan isian. Yang pertama, untuk isian mutiara, masak air mendidih di panci, rebus mutiara merah hingga bening dan matang. Angkat lalu tiriskan. Siram dengan air matang dingin agar tidak saling melekat satu sama lain dan tiriskan kembali. Larutkan. Yang kedua yaitu isian agar-agar. Yang kedua yaitu larutkan agar-agar di panci dengan gula dan air. Masak di atas api sedang sambil diaduk hingga mendidih. Tuang ke dalam loyang, biarkan hingga agar-agar mengeras, lalu serut atau potong agar-agar memanjang. Yang ketiga yaitu isian ketan hitam. Rebus ketan hitam dalam panci hingga empuk, tambahkan gula dan garam secukupnya, aduk hingga meresap, lalu dinginkan. Yang keempat adalah isian kacang tanah, yaitu siapkan penggorengan, panaskan minyak goreng secukupnya, lalu goreng kacang tanah, sangrai sampai kecoklatan, tiris dan cincang kacang tersebut. Yang kelima yaitu potong roti bentuk dadu 2 cm, belah 2 memanjang alpukat, buang bijinya, keruk daging alpukat lalu sisihkan. Untuk penyajian es podeng creamy cukup mudah, yaitu siapkan gelas plastik, berikan tambahan susu kental manis di seluruh permukaan dalam gelas, lalu masukkan agar-agar mutiara merah, ketan hitam, alpukat, dan roti ke gelas tersebut atau sesuai selera. Yang ketiga yaitu tambahkan 2 cup es podeng ke dalam gelas tersebut. Yang keempat, beri topping kacang cincang, meses, dan susu kental manis coklat di atas es podeng atau sesuai selera. Yang kelima yaitu beri sendok plastik dan es podeng creamy siap dinikmati. Laporan keuangan kita ada di sini. Untuk laporan keuangan komponen bahan yaitu dengan total Rp157.500 dan total perlengkapan yaitu Rp54.500 dan biaya transport Rp10.000. Maka dihasilkan modal sama dengan bahan baku plus perlengkapan plus transport, yaitu sama dengan Rp222.000. Di sini selanjutnya harga produk sebenarnya yaitu modal dibagi unit. Modal kita adalah 222.000 dibagi unit kita yang akan dibuat yaitu 30 pieces atau 30 cup, yaitu 7 sama dengan 7.400. Sementara laba yang diinginkan, harga sebenarnya dikali laba yang diharapkan. Harga sebenarnya yaitu 7.400 dikali 35%. 35% ini kita laba yang kita inginkan dari penjualan es podeng tersebut, yaitu hasilnya Rp2.590. Harga pokok penjualan, harga sebenarnya plus laba yang diinginkan.
7.400 ditambah 2.590 sama dengan 9.990 rupiah. Dibulatkan menjadi Rp 10.000 per pieces. Dan perhitungan BEP sama dengan modal dibagi harga pokok penjualan, yaitu modalnya Rp222.000 dibagi 10.000 sama dengan 22,2 atau kita bulatkan menjadi 23 unit. Jadi jika saya dapat menjual 23 buah, maka saya mendapatkan balik modal tersebut. Perhitungan R atau L. Pertama, perhitungan pemasukan kotor. Pemasukan kotor per hari yaitu 10.000 dikali 30 unit atau 30 pieces sama dengan 300.000. Lalu pemasukan kotor per bulan dari 300.000 itu dikali 30 itu didapat karena 30 hari, jadi sama dengan 9 juta. Terus pemasukan kotor per tahun yaitu 9 juta dikali 12 yaitu 12 bulan sama dengan 108 juta rupiah. Lalu pengeluaran rutin per hari yaitu 222 juta dikali 1 ini kan dikali 1 unit dikali 1 hari yaitu 222.000. Dan pengeluaran rutin per bulan 222.000 dikali 30 yaitu 6.600.000. Pengeluaran rutin per tahun 6.600.000 dikali 12 sama dengan 79.200.000 rupiah. Pendapatan bersih per harinya itu yaitu 300.000 dikurang 222.000 sama dengan 78.000. Pendapatan bersih per bulan 9 juta dikurang 6.600.000 sama dengan 2.400.000. Pendapatan bersih per tahun 108 juta dikurang 79.200.000 sama dengan 28.800.000. Lalu perhitungan laba rugi per harinya itu 300.000 dikurang 222.000 sama dengan 78.000. Laba rugi per bulan yaitu 9 juta dikurang 6.600.000 jadi 2.400.000. Laba rugi per tahun 108 juta dikurang 79.200.000 sama dengan 28.800.000. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf apabila saya terdapat banyak kesalahan, belibet atau segala macamnya. Mohon dimaafkan sekali lagi karena kita tidak luput dari kesalahan. Semoga proposal ini dan presentasi ini bermanfaat untuk kedepannya dan banyak orang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.